sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu. Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga hari ini Bapa. Kau kumpulkan kami di rumah masing-masing untuk memulai kegiatan sekolah minggu online kami. Bapa, berkatilah kami agar kami bisa menerima semua materi yang diberikan dan kami wartakan ke keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Semua ini kami serahkan kepadamu demi perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, Ibu akan membacakan Injil untuk hari ini. Anak-anak di rumah bisa mempersiapkan Injil ya. Kita siapkan Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Nah, Ibu ulangi ya, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, hari ini Injil Markus bercerita tentang orang tuli dan bisu yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang tuli dan bisu tidak dapat mendengar suara lain dan juga tidak dapat berkata-kata dengan orang lain secara normal. Ia sulit untuk mendengar dan juga sulit untuk menyampaikan apa yang ingin dikatakan kepada orang lain. Dapat dibayangkan jika ada orang yang sembuh dari tuli dan bisu, pasti ia sangat bergembira dan bersuka cita. Nah, adik-adik, terkadang kita juga menutup telinga kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita juga kurang bersyukur dengan anugerah yang Tuhan berikan pada kita, dengan pendengaran dan penglihatan, serta juga telinga yang baik. Adik-adik, kadang kita bisu terhadap Tuhan. Kita tidak mau menjawab panggilan Tuhan. Kita tidak bersyukur. Maka hari ini kita diajak. Kita bersuka cita, kita bergembira karena Tuhan memberikan kita pendengaran yang baik.
kita dapat berbicara dengan baik dan juga dapat melihat dengan baik. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kita tidak hanya kepada kita sendiri, tetapi kepada semua orang. Artinya, kebaikan Allah dan karya keselamatannya adalah untuk keselamatan seluruh umat manusia. Mari, adik-adik semua, kebaikan Tuhan ini kita bagikan juga kepada orang lain yang ada sekitar kita. Kita mau berbagi, kita mau mengasihi semua orang dengan penuh cinta, seperti yang Tuhan berikan kepada semua orang. Semoga renungan singkat ini semakin menguatkan kita dan kita bersyukur diberi pendengaran, penglihatan, dan juga kita dapat berbicara dengan baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jumpa lagi bersama Kak Yanti di sini. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dan juga mendengarkan cerita kisah tentang Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap. Nah, Yesus melakukan perbuatan baik untuk menyembuhkan orang sakit hingga dia menjadi sembuh. Nah, adik-adik, kakak hari ini tadi memainkan sebuah lagu. Semoga terhibur ya. Nah, yang kakak lakukan adalah berbuat baik dengan cara menghibur teman-teman yang mungkin lagi sedih, yang mungkin lagi kesusahan. Nah, adik-adik yang terkasih, kakak yakin dan percaya dalam diri adik-adik mempunyai rasa untuk memberikan sesuatu yang berarti dengan teman-teman atau saudara yang sedang kesusahan. Nah, di sini minggu ini kita mempunyai satu niat untuk dalam satu minggu ke depan. Apakah niat adik-adik itu untuk melakukan apa untuk membantu atau menghibur teman, saudara, mama, papa yang sedang lagi sedih? Nah, adik-adik bisa lakukan, lalu adik-adik bisa videokan dan bisa dikumpulkan di grup ya. Apa saja yang dari dalam diri adik-adik sendiri, entah itu bakat bernyanyi, entah itu dalam bakat bermain musik atau melukis. Nah, silahkan adik-adik apresiasikan dalam bentuk apa saja ya. Nanti dikirimkan di grup. Terima kasih, ditunggu ya videonya. Bagaimana kegiatan sekolah minggu kita hari ini? Seru kan? Nah, untuk menutup kegiatan sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa bersama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai dan Engkau lindungi kami sepanjang kegiatan sekolah minggu kami hari ini, Bapa. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Sudilah Engkau memberkati dan Engkau lindungi kami agar kami bisa melakukan aktivitas dengan lancar menurut kehendak-Mu. Semua ini kami serahkan kepadamu demi perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.